Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad taqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Sahabat karim dimanapun anda semuanya berada, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kelimpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman modern seperti sekarang ini, di mana rasionalitas lebih dikedepankan, mungkin sudah banyak orang yang tidak lagi terlalu mempercayai ilmu sihir seperti santet, guna-guna, dan lain sebagainya. Sahabat sekalian, meski sudah jarang, praktek tersebut masih ada dan sering digunakan untuk mencelakai orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memohon perlindungan dengan membaca doa supaya terhindar dari sihir dan santet. Ilmu sihir sebenarnya adalah ilmu yang sudah ada sejak zaman kuno. Bahkan keberadaan ilmu sihir pun dijelaskan di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ketika saat itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Pada kejadian saat itu, di saat Nabi Allah Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa harus menghadapi ilmu sihir daripada pengikut Fir'aun. Dari kisah tersebutlah dapat dipahami bahwa ilmu sihir, entah bentuknya guna-guna atau santet, memang benar adanya. Keberadaan sihir juga disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 102, yang artinya adalah, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir, yaitu yang mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang disebut dengan sihir itu. Mereka dapat memisahkan atau menceraikan seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat, demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Sahabat sekalian, alih-alih digunakan untuk tujuan kebaikan, ilmu sihir lebih sering digunakan untuk tujuan buruk seperti kejahatan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi perlindungan dari sihir dan santet tersebut.
ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita ini terhindar dari sihir dan santet. Salah satunya yaitu yang Nabi ajarkan atau yang pernah Nabi sendiri baca, yaitu kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil ammatin, yang artinya yaitu aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan setan, binatang beracun, dan pengaruh ain yang buruk. Selain daripada doa tersebut, Rasulullah juga mengajarkan suatu doa agar kita terhindar dari sihir dan santet. Apapun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah menjadi keyakinan dan keimanan kita. Kita wasilah dengan apa yang Rasul ajarkan untuk keselamatan, untuk perlindungan adalah sesuatu yang benar adanya. Dan bacaan doa agar kita terhindar dari santet dan sihir yang selanjutnya yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang tidak membahayakan sesuatu bersama nama Allah di bumi dan di langit. Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu sahabat sekalian, doa agar kita terhindar dari sihir dan santet. Amalkan doa ini, bisa dijadikan sebagai wirid pagi dan petang, atau dibaca setiap selesai sholat. Mudah-mudahan dengan kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW tersebut, menjadikan kita selamat di dunia dan bahagia di akhirat, serta menjadikan kita bagian dari orang-orang yang bisa bersyukur, karena dengan berdoa artinya kita mengharapkan, kita mengesahkan Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah, dan itu adalah bentuk wujud syukur kita diciptakannya di bumi ini, agar kita selalu ingat bahwa tidak ada daya dan upaya melainkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.